Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kita mendakwai keluarga supaya dapat mengikuti pengajian yang benar, pengajian tauhid? Ya, kita kan hanya mengajak supaya dia mau ngaji. Antum tinggal berusaha semaksimal mungkin dan juga doa kepada Allah Taala agar Allah membukakan hati, apakah itu saudara, kakak, adik, atau orang tua, supaya dia mengikuti kebenaran. Dan itu proses dan waktunya lama. Antum lihat bagaimana usaha Nabi SAW mendakwakan pamannya, tapi menolak sampai pamannya yang menolong dakwah Nabi mati dalam keadaan kafir. Siapa? Abu Thalib. Artinya Nabi sudah terus berusaha mendakwakan. Ya antum usaha dakwah. Ketika mereka belum nggak mau terima dakwah, ya kita sabar. Perlu waktu. Kayak Nabi Ibrahim, waktunya lama itu mendakwakan keluarganya. Kalau tujuan hidup seorang mukmin adalah surga, kemudian kita ibadah untuk mengharapkan surga. Bagaimana dengan pernyataan kita hidup bukan untuk masuk surga? Ini pernyataan orang-orang yang sesat dari kalangan tarekat. Jangan kita mengatakan bahwa kita ibadah untuk masuk surga. Yang mengatakan ibadah untuk masuk surga siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran. Nabi mengatakan demikian. Nuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Nabi menyebutkan tentang surga atau tidak? Jadi tetap kita harus sesuai dengan dalil. Jangan pakai ro'yu. Kalau pakai ro'yu sesat. Ini agama, dalil. Bukan kata orang, kata ustadz, kata kiai, kata ajengan. Bukan, kata dalil dari Quran Sunnah. Jelas? Bagaimana kita mengikhlaskan amalan kita karena Allah? Ya ini perjuangan ya. Perjuangan. Bahwa yang punya ganjaran, punya pahala Allah. Yang punya sorga, punya neraka Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Kenapa kita berbuat untuk mencari pujian manusia? Pujian manusia nggak akan mengangkat derajat kita insya Allah. Dan celaan manusia tidak akan merendahkan kita insya Allah Ta'ala. Semuanya tergantung dari iman kita, niat kita yang benar, dan amal soleh kita. Ikhlas dan ittiba. Jangan mengharapkan pujian, jangan ingin dipuji oleh manusia. Jangan juga mengharapkan dunia. Bagaimana tentang nasib umat-umat sebelum Rasulullah SAW? Ya ini serahkan kepada Allah. Yang penting sekarang antum berpikir bagaimana saya ini bisa masuk surga apa enggak? Antum berpikir buat diri antum. Bagaimana orang tua antum, bagaimana istri, bagaimana anak. Jangan berpikir tentang yang lalu. Serahkan kepada Allah. Ya, sama seperti ada orang, Ustaz, bagaimana negara ini banyak utangnya? Antum gak usah mikir negara, utang antum bayar. Sekarang kan lagi orang sibuk kan mikirin utang negara. Antum bikin utang antum bayar. Udah selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila orang tua sudah mendoakan anaknya baik dalam sholat tahajud maupun waktu-waktu yang mustajab, anak belum berubah dari tingkah lakunya yang buruk. Nah bagaimana? Ya tetap orang tua harus berusaha bagaimana mengajak anaknya ke surga, mengajak istri ke surga. Karena tanggung jawab dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi dia harus betul-betul bagaimana mendidik istrinya, anaknya di atas kebenaran. Sekarang kalau terjadi orang tua ini dulunya banyak dosa, banyak maksiat, taubat ya kepada Allah. Tapi dosa dan maksiat itu punya pengaruh kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya belum berubah. Ya tetap dia berusaha mendakwakan. Meskipun dengan agak keras sedikit nggak apa-apa. Karena kita tujuannya untuk menyelamatkan anak ini. Kalau sudah berusaha tapi tetap dia nggak mau, apalagi dia sudah dewasa, yaitu kewajiban kita
Nggak berhenti, artinya Nabi sendiri hatta untuk sholat yang sunat aja tahajud, Nabi ketok pintunya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Itu sunat, apalagi yang wajib. Gitu. Jangan kemudian kita jadikan contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh udah berdakwah. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun. Antum ingatkan istri baru berapa kali? Ingatkan berapa kali? Nabi Nuh mendakwahkan kaumnya, kemudian juga anaknya, terus menerus sampai anaknya tidak mau untuk ikut di kapalnya Nabi Nuh. Dia ingin naik ke gunung. Sampai Nabi Nuh minta kepada Allah agar selamatkan anaknya. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik. Itu bukan anakmu. Pisah sudah. Kenapa? Kafir dia. Bukan anakmu lagi. Jadi kita tetap usaha bagaimana anak ini berubah. Nggak bisa dengan doa aja, harus dengan sikap. Makanya sejak kecil tuh anak dididik. Jangan sayang tapi sayangnya salah. Boleh kita agak keras sedikit tapi untuk kebaikan dia. Kebaikan. Bagaimana dia mentaati orang tua. Jangan dia kurang ajar pada orang tuanya. Itu ajarkan seperti itu pada anak. Ajarkan adab pada dia. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat wa anfusakum wa ahlikum nar, apa kata Ali radhiyallahu? Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu ilmu yang bermanfaat dan ajarkan adab kepada mereka. Adab ajarkan. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Kita ingin menuntut ilmu, tapi orang tua malah menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya diingatkan, Pak, ini saya mau berangkat menuntut ilmu yang insya Allah bermanfaat buat saya, buat kedua orang tua, buat keluarga dan yang lainnya. Jelaskan, karena orang tua belum paham. Jelaskan baik-baik supaya dia menerima. Bagaimana pendapat Ustadz tentang panitia yang mengarahkan atau menertibkan jamaah taklim ketika taklim berlangsung sehingga panitia tidak turut menyimak isi taklim? Panitia membantu dalam kajian bagus, tapi dia wajib untuk menuntut ilmu. Dia wajib untuk mendengarkan. Jadi ketika dia ikut dalam panitia mengatur saf dan segala macam, itu boleh sebelum dimulainya acara. Ketika ustadz sudah mengucapkan salam, sudah mengucapkan alhamdulillah, sudah diam semuanya. Panitia semua diam. Karena kalau semua yang lain wajib mendengar, panitia lebih wajib lagi. Perhatikan itu. Kalau semua disuruh mendengar, panitia lebih wajib lagi. Jangan disibukkan dengan segala macam panitia. Jangan kemudian panitia mengatakan, oh kalau saya kan panitia nggak wajib, dia lebih wajib dari yang lain. Lo antum yang undang orang ke sini, kok antum nggak ngaji? Berarti antum bukan panitia, calo. Bukan panitia. Kalau panitia betul-betul dia betul-betul bagaimana mendengar kajian itu, memahami kajian itu, mencatat, menulis dan berusaha untuk mengamalkan. Kan banyak panitia, dia sibuk sendiri. Tapi dia nggak dapat ilmu sama sekali. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Dia ngajak orang ke sorga, dia nggak mau masuk sorga. Itu perhatikan tuh, untuk semua panitia. Makanya saya sering ingatkan dalam tablik akbar saya, panitia duduk, dengarkan, jangan disibukkan dengan yang lain. Kecuali kalau ada hal yang memang perlu bantuan dia, main listrik mati, dia harus bergerak, harus dia. Atau air habis, dia harus membantu bagaimana supaya ada air orang untuk wudhu. Tapi ketika nggak ada apa-apa, lu diam, duduk, dengarkan baik-baik. Itu kewajibannya dia. Kan banyak juga panitia sibuk dengan ngatur parkir mobil segala macam. Parkir suruh orang bayar, suruh orang. Gak usah panitia parkir mobil. Dia harus dengarkan pengajian dari awal sampai selesai, bermanfaat. Nggak ada kan panitianya punya ini arsip rekaman, nggak manfaat. Udah berlalu waktu. Waktu yang ada itulah waktu kita. Yang sebelumnya bukan waktu kita. Yang akan datang bukan punya kita. Kita nggak tahu hidup atau tidak. Yang sekarang inilah milik kita. Ini yang kita gunakan. Ini yang akan ditanya dari kiamat nanti. Jelas? Nah, bagaimana kita memilih ustadz supaya kita kokoh di atas masalah di tengah banyaknya fitnah? Ya untuk tahu tentang ustadz, ya tanya pada ustadz. Tahu ustadz ini mengikuti mana salaf, ustadz ini benar, ustadz ini boleh kita terima dengan tidak. Yang tahu siapa? Ustadz. Yang tahu tentang dokter ya dokter. Yang tahu tentang insinyur ya insinyur.
Jadi jangan tanya kepada orang awam. Ya sekarang ini yang nyeleksi ustadz orang awam. Orang awam ngerti apa? Akhirnya yang datang rusak ini. Panitia-panitia pengajian juga banyak yang awam. Mesti yang jadi panitia pengajian itu ustadz, bukan orang awam, bukan ibu-ibu juga. Jadi harus ustadz apa? Yang dipanggil betul-betul ustadz yang akidahnya benar, manhajnya benar, supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu manfaat. Karena kan banyak yang dipanggil ya mantan pendeta. Ngerti apa mantan pendeta? Ketika dia masuk Islam dari pendeta, kewajiban dia apa pertama kali? Untuk ilmu, belajar. Dari ilmu yang harus belajar yang pertama kali tentang apa? Tauhid kepada Allah. Belajar dulu. Dan waktunya belajar nggak bisa sehari 2 hari. 10 tahun paling nggak minimal dia belajar. Baru dia jadi dai. Nggak bisa sekarang. Orang belajar sekarang di mana-mana orang baca buku sedikit udah ceramah. Ini banyak seperti ini. Ini dai-dai jadi-jadian namanya seperti ini. Nggak boleh kita belajar. Ada yang tukang lawak, ada ini segala macam. Nggak boleh kita belajar. Tahu akidah yang benar, mana yang benar. Supaya kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Karena kita ingin dengan ilmu ini kita paham tentang agama. Kita meyakini agama kita benar dan kita paham. Kemudian kita bisa amalkan yang dengan amal itu ikhlas dan ittiba masukkan kita ke surga. Itu. Bukan bagaimana mendengarkan ustadz ini. Ustadz ini kayaknya bagus deh. Kayaknya. Jadi bukan tahu benar tentang dia. Akhirnya apa? Yang dibawain ya segala macam deh yang nggak jelas. Jadi pertanyaan mestinya nggak usah ditanyakan ya. Apa yang mengharuskan suami menceraikan istri? Kenapa antum nggak tanya bagaimana supaya rumah tangga saya rukun? Kok antum pengen cerai? Bagaimana supaya rumah tangga Ustaz saya bisa rukun? Ya harus saling memahami, harus saling memaafkan. Harus saling mengingatkan. Kok antum belum apa-apa udah bagaimana ceraikan istri? La haula wala quwwata illa billah. Antum ketika nikah itu mengambil perjanjian yang sangat kokoh, mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat kokoh. Tujuannya untuk membina istri ini menjadi salihah, sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan yang saleh. Itu tujuan rumah tangga. Bukan bagaimana menceraikan istri. Ini nggak benar ini pertanyaan. Kalau seandainya pun ada yang memang dia ada yang diceraikan, ya nggak perlu orang lain tahu. Apalagi di sini bagaimana, apakah dipublikasikan? Ya nggak boleh. Ya artinya sekarang kesalahan-kesalahan itu kan masih ada dari dua pihak. Kalau memang harus cerai, cerai nggak masalah. Di antara sahabat juga ada yang menceraikan istrinya. Tapi jelas usaha itu harus maksimal dulu. Gitu. Bagaimana merukunkan? Kan Allah juga ketika menyebutkan tentang masalah rumah tangga di dalam surah An-Nisa, sampai ketika bermasalah suami istri, suruh panggil 2 keluarga, dari keluarga istri, keluarga suami, damaikan dulu, islah dulu. Sudah nggak mampu baru. Begitu Islam. Terus kan mungkin dari suami istri itu punya anak, punya keturunan, yang nanti anak ini dikemanakan? Siapa yang mau didik dia? Itu kan tanggung jawab. Perlu waktu dan perlu kesabaran. Gitu. Jadi orang nggak sembarangan. Kalau seperti itu, ya kesian dong wanita. Begitu kawin, nggak bagus, cerai. Nggak mau ikut suami, cerai. Kok segampang itu? Kan ketika dia sudah cerai, jadi janda, itu sudah di masyarakat sudah penilaiannya sudah berkurang. Bagaimana kalau antum seperti itu dilakukan oleh orang terhadap anak antum yang perempuan begitu? Orang kawin, cerai. Atau saudara antum yang perempuan, bagaimana kalau antum digitukan? Harus kita lihat itu tentang maslahat dan mafsadah. Enggak semudah itu dalam kita berumah tangga dan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Saya yakin bahwa mazhab salaf ini benar dan dakwah ini benar yang paling hak. Cuma karena di masyarakat ada banyak kebiasaan, keterbatasan dalam mereka memahami syariat sehingga mereka masih melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan saya ikut melakukannya karena belum mampu. Ya, antum harus punya sikap kan. Ketika masyarakat berbuat kesyirikan, bid'ah, nggak boleh kita ikut dalam syirik dan bid'ah itu. Nggak boleh. Adapun bergaul dengan masyarakat, tetap bergaul kita.
Artinya ketika kita bertemu dengan dia, kita ucapkan salam, dengan tetangga kita senyum, dia sakit kita jenguk, dia perlu bantuan kita bantu. Tapi untuk acara-acara bid'ah nggak boleh kita ikut. Harus punya sikap dalam kita beragama. Acara syirik nggak boleh kita ikut. Itu yang penting tuh. Dalam kita beragama punya sikap. Karena banyak kaum muslimin nggak punya sikap. Jadi entar seperti ini, akhirnya apa? Masuk syubhat, lama-kelamaan sesat, dia ikut larut dengan masyarakat lagi. Kembali lagi, yang tadi udah ikut sunnah kembali lagi kepada bid'ah. Dan itu rugi. Karena apa? Dia tahu kebenaran, kemudian ditinggalkan kebenaran itu lebih berat daripada sebelumnya dia belum tahu kebenaran. Sekarang udah tahu kebenaran, tinggal dilaksanakan kebenaran itu mudah, tapi dia nggak mau. Karena apa? Faktor masyarakat, celaan di masyarakat, cobaan, ujian itu tidak berat gitu. Ya, meskipun kita merasakan berat dibandingkan dengan siksaan neraka, berat mana? Neraka. Dengan azab Allah, lebih berat azab Allah. Makanya ada orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, dia menganggap siksaan manusia seperti siksaan Allah. Ka'adzabillah. Allah murka dengan orang seperti itu. Mestinya dihadapin aja. Tetap masyarakat, nggak semua orang itu akan cinta kepada kita, nggak mungkin. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sesuatu yang nggak mungkin bisa dicapai, nggak mungkin bisa tercapai keridhaan manusia ini. Mesti ada orang yang redha dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, yang benci dengan kita. Pasti dalam kehidupan. Sekarang saya ambil contoh. Orang yang paling baik akhlaknya siapa? Rasulullah SAW. Apa semua orang di Mekah cinta pada Nabi? Apa semua orang di Madinah cinta pada Nabi? Enggak. Ada yang mencintai beliau, ada yang membenci beliau. Kaum musyrikin membenci beliau. Yahudi di Madinah berusaha bagaimana meracun Nabi supaya Nabi mati. Sampai kau ucapkan salam, Assalamualaikum. Kematian buat kamu, orang Yahudi kalau salam. Sampai seperti itu. Padahal akhlaknya beliau luar biasa. Maka dalam kita beragama, dalam kita mendakwakan kebenaran, pasti ada yang musuhi kita, pasti. Ya, para nabi, para rasul, mesti ada musuhnya. Begitu juga orang-orang pewaris para nabi, para ulama, para dai yang mengikuti jejak Quran Sunnah, mesti ada musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikian menjadikan setiap nabi itu punya musuh. Siapa? Orang-orang mujrimin yang jahat. Dan cukup Allah sebagai penolong. Jelas? Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Itu yang bisa saya sampaikan karena kita persiapan untuk sholat maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah besok kita lanjutkan. Untuk kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Memberikan hidayah taufik untuk melakukan amal-amal saleh. Memberikan keberkahan. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.